Banyak PTN yang kelebihan pelamar KIP kuliah dibanding dengan kuota KIP kuliah yang tersedia. Pada video kali ini kita akan menyajikan data perguruan tinggi negeri berdasarkan pelamar yang diterima di SNBP dan SNBT pada tahun 2023. Intinya cukup tahu aja dan sekaligus sebagai warning bagi teman-teman yang mendaftar KIP kuliah di 2024 bahwa dengan data-data yang kalian miliki sekalipun, walaupun kalian penerima KIP sewaktu SMA, walaupun orang tua kalian penerima PKH, walaupun kalian terdata di DTKS, tidak ada jaminan bagi kalian untuk secara otomatis keterima KIP kuliah di tahun 2024. Tentu kuota KIP kuliah sebanyak 200.000 di tahun 2024 ini agak sedikit meningkat dari kuota tahun 2023, akan tetapi kuota itu masih belum bisa mengcover seluruh kebutuhan di mana jumlah pelamar KIP kuliah di beberapa perguruan tinggi negeri nampaknya mengumpul terlalu banyak, sedangkan di beberapa perguruan tinggi negeri lainnya itu ada yang punya kecenderungan kuotanya lumayan banyak, tetapi pelamar KIP kuliah yang bisa keterima di kampus tersebut relatif agak lebih sedikit. Contohnya mana? Kalau kita merujuk pada pengalaman 23, 22, 21, kampus seperti UI, kampus seperti ITB, kampus seperti UGM itu masuk ke dalam jenis kampus di mana kuotanya agak longgar, tetapi mahasiswa yang keterima di kampus tersebut dari jalur SNBP, SNBT termasuk di Mandiri yang kategori pelamar KIP kuliah relatif lebih sedikit, karena barangkali tingkat seleksi kemudian passing grade untuk keterima di kampus tersebut relatif lebih tinggi dan sulit untuk ditembus oleh mayoritas pelamar KIP kuliah. Nah, langsung saja kalau kita berbicara PTN mana saja yang nampaknya kelebihan pelamar KIP kuliah, kita harus merujuk pada asumsi dasar bahwa secara umum PTN-PTN besar itu berdasarkan pengalaman 3 tahun terakhir, rentang kuotanya itu hanya berkisar di 1.200 sampai 1.400. Misalnya UNER itu sekitar 1.400-an. Ya, angkanya fluktuatif di angka 1.200, 1.400. Kemudian Undip juga relatif demikian. Kemudian UNES itu di angka 1.400, 1.600. UNS juga relatif di angka segitu. UNY di kisaran 1.200, 1.400 juga, dan lain sebagainya. Jadi rata-rata bisa disimpulkan Unpad, UPI itu ya di kisaran 1.200, 1.400. Dengan kuota maksimal selama ini yang kita dapatkan datanya ialah PTN maksimal itu hanya dikasih kuota KIP kuliah sebanyak 2.000 mahasiswa penerima. Kalau lebih ya 2.000 lebih sedikit lah ya. Tetapi PTN yang dapat kuota 2.000 lebih sedikit atau sekitaran di angka 2.000 itu tidak banyak. Hanya bisa dihitung dengan jari kanan atau jari kiri kalian, gitu ya. Kemudian kita nostalgia dengan data 20 PTN KIP kuliah terbanyak di SNBP 2023. Angkanya mungkin nanti agak berbeda di tahun 2024, dan saya harapkan teman-teman yang 2024 bisa membaca data ketika nanti pengumuman KIP kuliah di SNBP itu disampaikan listnya 20 PTN terbanyak. Teman-teman harus mencermati untuk kemudian memutuskan ketika kalian harus mendaftar di SNBT, kalian harus bisa mencermati bahwa biasanya angka yang diterima dari SNBP itu relatif sama atau lebih dari SNBP angkanya ketika nanti pengumuman SNBT. Agak belibet saya menjelaskan, tapi intinya
yang keterima di SNPT relatif lebih banyak daripada yang diterima di SNPP. Kenapa? Karena persentase angka mahasiswa yang diterima tentu lebih besar. Kalau SNPP kan di kisaran 20%, SNPT di kisaran 30% lebih. Sehingga ketika satu universitas misalnya di SNPP keterimanya 1000, maka di SNPT untuk KIP kuliah ya punya kecenderungan yang keterima 1000 atau bahkan 1,5-nya 1.500 atau 1/4-nya 1.250. Ketika di total maka SNPP SNPT bisa 2000 lebih. Jadi ketika dengan asumsi di awal bahwa total SNPP SNPT 2000 lebih, maka otomatis akan banyak yang dinyatakan tidak lolos KIP kuliahnya gitu ya. Nah, 20 data PTN ini kita lihat Universitas Malikus Saleh di SNPP sudah 1.500, Universitas Negeri Padang sudah 1.200, Syah Kuala sudah 1.100, UPI sudah 1.000, UNG sudah 1.000, Haluoleo sudah 1.000, Andalas 800, Lampung 860. Angka-angka ini menunjukkan bahwa kita bisa berasumsi kalikan 2 saja ketemunya kalau sudah di atas 2000 maka potensial akan ada persaingan ketat KIP kuliah ketika kalian keterima di kampus tersebut. Tetapi ini cukup tahu aja, secara teori tentu tidak seserem itu, prakteknya mungkin tidak demikian, tetapi ya ancang-ancang saja sebagai referensi. Worth it nggak kampus ini kuota KIP kuliahnya gitu ya. Ini berdasarkan data 2023, nanti kita akan sikapi ketika pengumuman SNPP 2024. Lalu ini data di SNPT. Nah, ini mengejutkan sekali karena Universitas Negeri Surabaya di SNPT itu pelamar KIP kuliahnya sampai 4.000, Universitas Negeri Padang 2.000 lebih, 2.500 lebih, Universitas Negeri Makassar 2.200, Universitas Nusa Cendana 2.000 lebih, Negeri Medan 2000 lebih, Trunojoyo Madura 1900-an, Lampung 1900-an, Tadulako 1800-an, Jember 1800-an. Kalau berpatokan pada kuota kampus ya, tadi asumsinya 2000, maka harusnya pelamar KIP kuliah yang keterima di SNPT harusnya di bawah 2000 kan, seperti itu. Tetapi nyatanya di kampus-kampus ini angkanya justru menunjukkan di atas 2000, di atas 1500. Ini menandakan bahwa seleksi KIP kuliah di SNPT tidak melihat kuota KIP kuliah yang tersedia tinggal berapa. Melainkan yang dilihat adalah nilainya masuk atau tidak. Kalau masuk ya diterima, kalau nggak masuk ya nggak diterima. Nggak dilihat KIP kuliahnya. Dengan data ini membuktikan gitu ya. Lalu inilah akumulasinya gitu ya. Brawijaya total SNPP SNPT 2000 lebih, Haluoleo 2600, Hasanuddin 2300, Lampung 2800, Gorontalo 2800, Makassar 3000, Padang 3000, UPI 2600, 11 Maret 2000, Syah Kuala 2400, Tadulako 2600, Trunojoyo Madura 2600, Universitas Negeri Surabaya 4000, Nusa Cendana 2400, Mataram 1900, Jember 2300, Jambi 2300, Malang 1900, Sriwijaya 1600, Malikus Saleh 2300, Medan 2100. Kampus-kampus ini dengan angka yang mendekati 2000, ada yang 1600-an ini gitu ya. Intinya yang lebih dari 2000 pasti menunjukkan akan ada seleksi yang ketat karena nggak mungkin kuotanya sebanyak ini kampus dikasih kuota 2000 lebih, apalagi yang 4000 ini gitu ya. Saya tidak ingin menakut-nakuti teman-teman untuk tidak ngambil kampus-kampus ini, tetapi ini adalah salah satu gambaran bahwa sebanyak apapun kuota KIP kuliah tetap tidak mencukupi gitu ya teman-teman. Jadi silahkan nanti untuk SNPT, saya ingin menyajikan informasi ini untuk mengajak yang SNPT cukup jeli juga membaca data di SNPP nantinya gitu ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Simpulkan sendiri,
tapi jangan kemudian kalian alihkan pilihan kalian gara-gara nonton video ini. Semoga bermanfaat.